Tiga lomba-lomba yang dilaksanakan oleh panitia 2022. Dua, jalan sehat. Kegiatan jalan sehat ini dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 1 Juli 2022 jam 6. Selesai kami start dari komplek Yayasan Pondok Pesantren Darussalam dan LWDI Melayu menuju finish di dermaga Labuan Bajo. Peserta yang ikut dari semua lapisan ada 3 kunci yang harus kita pegang. Yang pertama adalah akidah kita yang benar, akidah tauhid, akidah lestari yang harus kita miliki, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini harus kita pegang. Karena umat Islam terbagi menjadi 73 golongan kata Rasulullah. Dan di antara 73 golongan satu yang selamat, bahwa itu terjadi wasakul benar. Ini. Dan ini juga sebabnya orang Melayu menyambut NWDI yang menyambut NWDI ini. Menyambutnya buktinya dengan tiap kampung ada madrasah. Kalau tidak disambut oleh warga Melayu tidak mungkin ada madrasah yang ada di Melayu ini. Tapi karena kenapa? Karena pengajian NWDI itu ada pengajian Tuan Guru Masyarakat. Tuan Guru mengajar kita harus berjamaah dalam majelis yang bersama Blogoma NWDI dengan Melayu melanjutkan pengajian Tuan Guru. Nah, melanjutkan pengajian Tuan Guru di balik ajaran pengajaran awalan Melayu. Belum pernah ada. Jadi NWDI melanjutkan pengajian Tuan Guru Haji Umar yang dulu di Melayu. Nah, di nilai umum yang akan disampaikan oleh Bapak Tuan Guru Dr. Abdul Aziz Soekarnawadi LC.FA. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terang lapar sih Denny. Ya? Kenapa lemas jawab salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia udah kompak nih saya. Ulang kali sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, bagus. Jadi jawab salamnya harus sama nadanya dengan salamnya. Mun salamnya tinggi, jawabnya juga tinggi. Kalau salamnya rendah, jawabnya juga rendah. Itulah kekompakan. Sama seperti kalau orang sholat, si jadi imam, waladdallin. Coba. Waladdallin. Bagus. Sinilah dedek amin. Si mama doa. Terakhir kita ulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tutu walapat Tuhan masa kita. Tutu Tuhan aja. Manjur dolang, nanti dolang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, para masyayikh kita, para alim ulama, al-mukarramun, wabil khusus ayahanda pimpinan pondok pesantren, apa pondok pesantren ini? Dan Syahadatain Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, dan juga al-mukarram ayahanda Rais Mustasyar, Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah,
Ayahanda Fadilatul Syekh Tuanku Haji Hudatullah Muhibbuddin Abdul Aziz, juga Akhilillah Tuanku Haji Muhammad Syarawi, pimpinan Pondok Pesantren Darul Pesantren sila Tuanku Darus Safwah Darus Safwah atau apa? Hubbul Aulia, Pondok Pesantren Hubbul Aulia Pelinco Bayu Jarang, yang mudah-mudahan semua guru-guru kita diberikan kesehatan, keafiatan dan umur yang panjang, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati juga Bapak Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah yang alhamdulillah baru saja memberikan sambutan, juga Bapak atau Ibu Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pejabat yang mewakili, Bapak Bupati Kabupaten Lombok Timur atau pejabat yang mewakili, Bapak Ibu pejabat dari Kementerian Agama, dari Polsek, Bapak Kapolsek alhamdulillah hadir, Kapolsek Selong, dari Polres TNI, dari pengurus cabang alhamdulillah juga hadir, pengurus NWDI Selong, dan juga ahli guru kita Bapak Haji Suruji juga alhamdulillah hadir, beliau dari Majelis Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah. Semua Bapak Ibu hadirin hadirat, muslimin muslimat, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Di sini kita berkumpul untuk mensyukuri dan mengingat nikmat Allah yang luar biasa. Itulah nikmat diberikan anugerah kepada kita di kampung ini, yaitu Pondok Pesantren Darus Saadatain. Berapa tahun sudah umurnya? 80 tahun. 80 tahun itu sudah tua atau masih muda? Sudah tua. Kalau sudah tua, biasanya banyak sudah yang dia perbuat, banyak sudah jasanya, banyak sudah kebaikan-kebaikan yang sudah dibagikan kepada masyarakat selama 80 tahun. Sekarang saya tanya, apakah selama 80 tahun ini ada alumni Darus Saadatain yang sudah ke Mesir? Ada? Mana dia? Masih di Mesir? Arab Tenggara? Beya? Oh, sudah lama kan? Oh, Masya Allah. Ini beliau. Hah? Mana? Oh, beliau. Tuan Guru Haji Syarawi. Tapi di tempat lain nama beliau Tuan Guru Suparman. Sehingga Anda sebenarnya Tuan Guru. Tuan Guru Suparman. Oh, beliau juga. Oh, di sini juga. Sudah mia-mia kan ini? Hah? Oh, beliau juga. Masya Allah. Semua ini alumni Darus Saadatain. Berarti insyaallah Darus Saadatain ini adalah pondok pesantren yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka harus disyukuri agar tetap bertahan nikmat itu, supaya ke depan semakin banyak insyaallah dari anak-anak kita yang sukses dunia dan akhirat, sukses zahiran wa batinan, menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakat Nusa dan bangsa, amin ya rabbal. Kalau kita lihat beliau alumni Darus Saadatain, baru yang tahu ya. Ada yang jadi ulama, alhamdulillah. Ada yang jadi pejabat, betul apa tidak? Ada yang jadi apa lagi? Ada yang jadi artista. Sudah juga. Sudah jadi apa sudah? Oh, ada yang jadi kameramen. Dunia akhirat ternyata sesuai namanya Saadatain, bahagia dunia dan akhirat. Apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Wagub, bahwa yang namanya pondok pesantren juga harus menekuni ilmu-ilmu umum, tidak hanya tafaqquh fiddin saja. Nanti tolong disampaikan kepada Ibu Wagub, Darus Saadatain tidak perlu dikhawatirkan
dunia dan akhirat ada di sini. Tepuk tangan untuk Darus Sa'adatah. Sudah terbukti, sudah terbukti. Betul bahwa yang namanya kita belajar di pondok pesantren dan ilmu agama doang, tapi juga ilmu umum, ilmu dunia, agama lengkap dunia dan akhirat. Tetapi ilmu agama tetap jadi fondasi. Ilmu agama ini yang menguatkan agar ilmu dunianya berpahalanya, supaya ilmu dunianya berpahala. Contoh makan saja, gulang muak kekanone, mengganggu konsentrasi kekanone. Itu kegiatan makan. Kira-kira ruangnya kegiatan dunia atau kegiatan akhirat? Dunia kan? Dunia kalau tidak ngaji agama. Lagu untuk ngaji agama, total seorang baginda Nabi SAW, beliau makan makanan yang sehat, beliau makan makanan yang bergizi. Maka kalau kita makan dengan niat meneladani baginda Rasulullah SAW, mau dapat pahala atau tidak pahala? Dapat pahala atau tidak dapat? Berkat ngaji di pondok pesantren. Kalau yang tidak ngaji di pondok pesantren, dia sibuk mengerjakan berbagai pekerjaan dunia, dinarak mau pahala. Tapi kalau ngaji di pondok pesantren, makan saja dapat pahala. Kerja apapun, sebagai dokter, sebagai kameramen, sebagai artis, sebagai apa saja, niatnya untuk menjalankan perintah Allah, niatnya untuk menafkahi keluarga, niatnya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Semua niat-niat itu jika dilakukan lillahi ta'ala, maka sangat besar pahalanya. Itulah kelebihan, keistimewaan anak-anak kita mengaji di pondok pesantren, sehingga ilmu dunianya juga bernilai akhirat, bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cerita, ada orang dulu mengatakan lughatul iblis. Bahasa Inggris itu bahasa iblis. Di sini belajar bahasa Inggris atau tidak belajar? Belajar bahasa Inggris atau tidak belajar di sini? Bagus. How are you today? Ngangak mereka berjawab. Katanya belajar. How are you today? Engkang, tahu jawab orang-orang. Ada yang bilang bahasa Inggris itu bahasa iblis. Itu dia tidak pernah ngaji. Tidak pernah ngaji ta'lim. Tidak pernah ngaji apa? Di sini baca ta'lim muta'allim. Harus belajar ta'lim muta'allim. Apa dikatakan dalam ta'lim muta'allim? Ilmu yang wajib, yang diperintahkan di dalam hadis Nabi, di mana baginda Nabi bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Apa artinya? Menuntut ilmu wajib. Ilmu apa si wajib? Si wajib itu ilmu apa? Bambang masalah. Oh, nenek gaji. Ilmu apa yang wajib dituntut, yang dimaksudkan dalam hadis tadi? Ilmu apa yang wajib? Salah. Oh, berarti di rumah ngaji. Makan aja kerjanya berarti anak-anak ini. Kalau kita buka ta'lim muta'allim, no, pulang ini wahana bukita karena usia bukita yang agung. Tepuk tangan untuk pulang-pulang kita. Apa katanya dalam ta'lim? Ilmu yang wajib dipelajari ini ilmu agama deh. Bukan. No, kan nggak tahu, tak ngajar kan? Yang serius. Ilmu yang wajib dipelajari, apa kata ulama, namanya ilmul hal. Apa namanya?
ilmul hal. Apa namanya? Apa maksudnya ilmul hal? Hah? Ilmu milenial? Ilmu yang dituntut oleh keadaan. Ilmu keadaan. Apa maksudnya ilmu keadaan? Al-halnya keadaan. Ilmu yang dituntut untuk kita pelajari oleh situasi dan keadaan. Keadaan kita sebagai orang muslim, maka kita dituntut untuk melaksanakan ibadah sholat. Maka belajar ilmu tentang sholat apa hukumnya? Wajib atau tidak wajib? Kita dituntut oleh keadaan untuk mengerti apa burungnya digital. Ini orang digital, pelajaran digital ibu. Kita lebih paham digital sudah. Ini namanya digital. Kita nelpon, itu namanya digital. Dituntut oleh keadaan. Kalau kita tidak bisa main digital, sang putus silaturahim kita. Tidak bisa kita berkomunikasi dan banyak kesulitan hidup yang akan kita jalani. Maka dituntut oleh keadaan. Berarti apa belajar belajar ilmu digital apa hukumnya? Apa hukumnya? Wajib. Siapa yang bilang begitu? Baginda Rasulullah Sallallahu ini ilmu hal. Maka wajib belajar ilmu HP ini wajib. Bahasa Inggris merendah. Maka beli ibu-ibu beli mesin cuci, beli vacuum cleaner, beli macam-macam. Dinara singadu bahasa Indonesia, apalagi bahasa Melayu. Tidak ada. Mesin cuci coba kita. Apa kata tono? On, off. Atau apa namanya? Clean atau wash. Atau macam-macam. Tidak ada mesin cuci sudah beli nyala mati. Tidak ada. Ada apa tidak ada? Kalau sudah tidak bisa bahasa Inggris nyala sudah beli mesin cuci, beli cara mana bisa. Begitu juga anak-anak. Kalau buka laptop, apa tulisan itu? Hah? Start. Apa itu start? Hah? Mulai. Kalau kita mau mematikan apa namanya? Di laptop. Benar mana off di laptop? Apa mana? Hah? Shutdown. Apa namanya? Shutdown. Shutdown. Harus pintar bahasa Inggris. Tidak ada kita beli laptop bahasa Arab negara. Ibda, iftah. Tidak ada. Yang ada bahasa Inggris. AC menolak. On off. Tidak ada. Iftah, ikhlaq, la, na'am. Tidak ada. Maka yang tidak bisa bahasa Inggris, dia tidak mengikuti perkembangan keadaan. Dan dia tidak akan bisa hidup sebagaimana wajarnya orang-orang lain. Maka belajar bahasa Inggris apa hukumnya? Begitu harus mengaji yang benar. Mengaji hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Ini doang harus benar kita paham. Makanya tadi yang bilang ilmu agama kurang, bukan salah sebenarnya, tapi kurang tepat. Ulama sudah menjelaskan bahwa ilmu yang wajib dipelajari, ilmu yang mana situasi menuntut kita untuk mempelajarinya. Yang mana kalau kita tidak pelajari, susah hidup kita. Maka ilmu apapun itu, na umum ke, na agama ke, hukumnya faridatun ala kulli muslimin wa muslimin. Ada cerita yang tetap dengan cerita. Ini waktunya tiang pendek sekali, sedikit. Untung tiang yang hadir bukan Tuan Guru Bajang. Kalau Tuan Guru Bajang hadir, jangan waktunya sedikit diberikan ke beliau ya. Ya jangan sedikit diberikan waktunya ke beliau. Kalau tiang tidak apa-apa, sedikit tidak apa-apa. Karena tiang juga bukan yang diharapkan oleh pelunggu-pelunggu kan. Tidak masalah. Tuan Guru Bajang ini daripada kecewa. Kecewa apa tidak kalian? Kecewa apa tidak? Kecewa? Jangan kecewa. Tuan Guru Bajang walaupun sangat kita rindukan,
tetapi yang harus kita sadari dan ingat selalu, ini masalahnya. Beliau itu bukan hanya milik kita saja. Ini masalah. Beliau adalah milik umat Islam di Indonesia, bahkan di dunia. Tuh dulu kita. Tepuk tangan untuk beliau. Bersyukur apa tidak bersyukur? Jadi supaya kita maklum, beliau itu merasa dimiliki oleh semua orang. Beliau tidak hanya tokoh Lombok, tokoh NTB, apalagi tokoh Lombok Timur, tokoh Pancor, tokoh Melayu, tidak, tokoh Indonesia, bahkan tokoh dunia. Sampai tadi beliau sampaikan, guru kita, beliau diundang ke Bahrain, kemana-mana, sampai diberikan penghargaan dari Syekh Al-Azhar langsung. Saat ini pun beliau mengetuai semua alumni Al-Azhar se-Indonesia, beliau ketuanya. Luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Amin. Tapi walaupun beliau tidak hadir, hati beliau ada sama kita semua di sini. Alhamdulillah. Bagaimanapun kita tetap bangga karena beliau adalah orang Pancor, orang Lombok asli, Lombok Timur, maka itu kebanggaan tersendiri bagi kita. Mudah-mudahan banyak seperti beliau lahir dan muncul dari pondok pesantren Darus Sa'adatain ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang tutup dengan satu cerita sebagai motivasi buat anak-anakku supaya semakin semangat belajar. Ya, semakin semangat belajar. Dan kompak, utuh, bersatu, jangan bercerai-berai. Tadi doang bagian panduan suara kurang kompak tadi, betul apa tidak? Dengan musik kurang serasi. Kadang tinggi ngambilnya, rendahnya yang itu benahi lagi ya. Ini nyanyi ahli musik kan dah. Kakak Tiang malah ahli musik juga. Jadi dikompakkan lagi, diharmonisasikan nadaku yang di pondok pesantren. Semua ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat wajib dipelajari. Tidak hanya ilmu agama. Bahkan ilmu walaupun kelihatan kasat mata dunia, kalau dilakukan atas dasar fondasi agama, yaitu niat yang baik, maka semua itu bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana, wa qarabatin lana fi dinina, ma'a ahlil qutri wal sawalaka, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima qawi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kullahat landa iman wa akhillah nahwa bil khairi wa nukfa kulla syar, Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akhirra birriqa minkal uyun, wa qadhi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun amun, wa kumpulkan taruh di tengah. Ya dal jalali wal minan, syural liwana batil, kumpulkan, bukan diambil di belakang. Hadaiman minal fitan wa di rijalaha ala sunan, wansuranhum
tugas ومن هذا إيما من الفتن وفي رجالها على السنن وانصر عنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن واحفظا هذا إيما من الفتن ودي الرجال على السنن وانصر عنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى حق دعانا والوفاء لكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كفا سباها فيها الحصى وأروت الجيش بمائها بيري على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررت كفا سباها فيها الحصى وأروت الجيش بمائها بيري على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررت كفا سباها فيها الحصى وأروت الجيش بما